akhir hidupmu itu menentukan masa akhiratmu nanti. Saya mungkin istiqomah sampai sekarang, tapi ketika nanti saya ketemu dengan Allah, ketika ajal saya menjemput, saya menginginkan saya dalam keadaan keistiqomahan saya, dalam amal soleh saya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Berbicara tentang perempuan memang tidak akan pernah ada habisnya. Di sini telah ada salah satu perempuan yang konsen di bidang sosial. Dia mengabdikan hidupnya untuk banyak orang dan memilih untuk mengabdikan diri atau hidupnya ketimbang beberapa hal, yaitu sibuk dalam urusan bekerja. Di sini telah hadir bintang tamu kami adalah Mbak Aini. Selamat datang di studio 2 kami, Mbak Aini. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. 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 Selalu dengan nikmat-nikmat Allah. Iya. Rutinitas yang kami ketahui, Mbak Aini ini, yang belum tahu, Mbak Aini ini sering membantu atau menjembatani orang yang ingin membantu orang lain. Betul. Ini kebiasaan membantu ini sejak kapan sebenarnya, Mbak Aini? Sebenarnya ini adalah warisan dari almarhum bapak saya, Allahumma firlahu. Dari kecil bapak saya terbiasa dengan kegiatan sosial juga. Jadi dari kecil juga saya sering diajak. Akhirnya ini terbiasa juga sampai saya SD, sampai saya SMA, SD, SMA, kuliah. Di kuliah itu akhirnya saya mulai bisa mencari uang sendiri, walaupun dengan ya jual jajan 500-an, tapi saya punya uang sendiri untuk bisa memberikan kepada orang. Dan alhamdulillah dari semenjak saya kuliah 2007, 2011 saya selesai, semenjak 2011 saya kerja, lebih fokus lagi karena sudah berpenghasilan sendiri gitu. Kalau masih SD dulu gimana cara berbaginya dulu? Jadi bapak itu biasa ngajak anak-anaknya itu setiap, namanya bapak saya seorang PNS. Kalau sudah awal bulan, bapak dan umi saya itu beli sembako, itu saya diajak ke saudara-saudara dulu karena saya selalu ditekankan oleh bapak dan umi kalau ingin berbagi yang terdekat dulu, dalam arti lihat saudara-saudaranya, tetangga-tetangga, baru orang sekitar. Jadi kami dibiasakan melihat itu yang saya selalu ingat sampai sekarang. Mudah-mudahan menjadi jariah untuk almarhum bapak saya. Itu yang dibiasakan, anak itu terbiasa dilihat dan ketika ini dijelaskan gitu. Oh iya, berarti pola edukasinya dulu itu adalah diberi contoh terlebih dahulu. Betul. Dan dilibatkan. Betul. Baru sejak kapan yang secara mandiri berbagi itu? 2011 ketika sudah punya berpenghasilan sendiri. 2011 itu sudah benar fokus lah gitu, dalam arti kalau sudah awal bulan, namanya udah tanggal 1 gitu kan, walaupun waktu itu yang masih berpenghasilan alhamdulillah gitu, tapi saya selalu menyempatkan ingat-ingat saudara-saudara dulu. Bahkan sampai sekarang kalau sudah bulan-bulan yang kayak Muharram, Ramadan, itu sama saudara-saudara itu mesti, kalau sudah kan namanya saudara-saudara, kadang coba di list saudara-saudara itu yang tahu daftarnya tuh biasanya ini gitu. Coba di list. Oh ini tetangga gitu. Oh ini masih ada jatah sekian, cari siapa lagi gitu. Dan alhamdulillah memang perlu proses lah semuanya itu. Saat ini rutinitas berbaginya itu biasanya beberapa tahun terakhir ini tuh berupa apa biasanya? Dan dalam konsep seperti apa membantunya? Kalau dibilang konsep sih, karena saya bukan prosedural. Iya. Jadi saya itu dari dulu ya, yatim, duafa, saya list dalam arti ada dalam pikiran saya lah. Dan setiap ketemu orang, saya akan bertabayun dulu. Dalam arti kan sekarang itu banyak, kayak tadi saya waktu berangkat ke sini ngelihat orang pemulung itu
bisa saja langsung saya kasih gitu ya, langsung saya kasih, tapi saya akan tabayun dulu ke sekitar. Semuanya saya akan tanya rumahnya di mana ini orang, tanya sekitar bagaimana gitu. Setelah itu saya akan lihat hal terkecil saja yang tidak memerlukan uang banyak kok sepertinya. Datang ke rumahnya, gimana, diajak cerita dulu. Setelah itu lihat kebutuhan di dalam. Jadi kegiatan sosial ini kan, kalau kegiatan sosial tuh lebih ke kayaknya materi ya, kalau di banyak yang secara umum gitu. Saya enggak, dalam arti apapun yang mau disedekahin sama teman-teman saya terima. Apapun itu, apalagi ya hal terkecil, barang bekas. Jadi saya akan silaturahim ke rumah, anggaplah saya menemukan satu titik nih, ada duafa satu gitu ya. Saya akan datang ke rumahnya, saya lihat kasurnya gimana, bantalnya gimana, yang lain lah. Terlebih punya anak atau saudara-saudaranya berapa. Saya perlunya tabayun tuh di situ gitu. Kalau habis itu saya pulang, saya akan tabayun ke sekitar. Saya akan cari info di situ. Gak tahu ya, saya sama Allah dikasih kemudahan dan kemudahan dan hidayah buat saya gitu. Saya akan selalu cari informasi, dan ketika butuhnya ini nih, tapi paling tidak kan kita harus libatkan desa juga, gimana bantuan dari desa, karena saya nggak mau dibilang kok enak bantu, orang itu sudah dapat bantuan dari desa. Saya nggak mau kayak gitu. Saya pasti tanya KTP-nya mana Bu, dapat bantuan apa dari desa, BPJS-nya ada apa enggak gitu. Terus saya tanya kira-kira apa yang sampean butuhkan. Nah disitulah ya Bu, kadang ada yang bilang ya Bu, kalau untuk makan ada, ini loh Bu, buat Al-Quran anak itu, buat jilid gak ada, buat buku gak ada, buat sekolah kadang baju ini. Nah itu baru saya catat tuh, baru saya catat. Jadi dalam arti oke, butuhnya ini butuhnya ini butuhnya ini banyak. Oke, habis itu saya share di WA saya, di Facebook. Kalau di Facebook kadang sih iya, di Facebook, di WA saya share ini kebutuhannya ini. Kadang contoh ya, satu butuh kasur, saya pasti kasih tanda kurung, butuh kasur baru atau lama layak pakai, baju, saya tulis detail di situ. Jadi tidak hanya berupa materi, karena kenapa, barang-barang di rumah kita itu banyak, dan sebelum saya share, saya akan lihat kondisi rumah saya dulu, dalam arti oh ya saya punya bantal 2, ini bisa dipakai itu gitu. Seperti itu. Apa sih sebenarnya yang dipegang dalam artian menjadi dasar dan mendorong dirinya untuk selalu membantu orang lain? Buat bekal saya. Buat bekal saya. Iya. Di dunia ini cuma sebentar Mas. Dan untuk menjadi di posisi sekarang ya, untuk ya saya masih belajar istiqomah. Saya belum istiqomah loh ini. Karena kan ya pendapatnya ustadz yang biasa ikut kajian, akhir hidupmu itu menentukan masa akhirmu nanti. Saya mungkin istiqomah sampai sekarang, tapi ketika nanti saya ketemu dengan Allah, ketika ajal saya menjemput, saya menginginkan saya dalam keadaan keistiqomahan saya, dalam amal soleh saya. Itu aja. Karena kematian itu mengintai gitu. Itu aja sih yang jadi semangat saya. Apalagi saya suka yang namanya baca-baca sirah ya, sahabat dulu gitu, Khadijah dulu yang kayaknya Masya Allah gitu, sampai ketika beliau meninggal cuma kain kafan yang dibawa. Dan yang meninggal pun kadang kan sekarang saya masih ingat gitu kan ya, saya baca kemarin, 1 minggu kemarin saya baca buku tentang sejarah Rasulullah. Rasulullah itu meninggal hanya bawa wasiat, bawa harta dia, tapi diwasiatkan untuk apa? Untuk umatnya, disedekahin, mewariskan ilmu. Itu yang saya ingin wariskan ke anak-anak saya juga secara duniawi loh ya gitu. Dan alhamdulillah bapak saya juga tidak pernah mewariskan harta, tapi ilmu untuk anak-anaknya. Iya. Berarti ini untuk semangatnya adalah sebagai bekal nanti. Betul. Yang menarik tadi itu soal konsistensi. Apa nih upaya-upaya yang dilakukan agar merawat konsistensi ini dan mampu melalui rintangan-rintangan agar konsistensinya tidak terhenti? Betul. Konsisten itu pastilah salah satu ya yang biasa disampaikan juga di kajian-kajian, gimana caranya kita itu tidak futur iman, kasarnya kan kayak gitu ya, biar kita nggak lemah gitu lah, biar kita nggak lemah apa, sering berkumpul dengan majelis-majelis ilmu, sering melihat orang-orang sekitar kita lah, lebih sering bersyukur saja. Saya kalau di jalan saya lebih suka naik sepeda
Karena kenapa? Saya lebih pelan, saya perhatikan orang-orang sekitar saya agar saya lebih bersyukur. Saya bersyukur. Apa bentuk rasa syukur saya? Ini berbagi untuk mereka yang membutuhkan, gitu. Seperti itu. Iya. Berarti bersyukur yang diaplikasikan adalah salah satunya adalah berbagi. Betul. Berbagi. Bukan hanya sebatas berucap syukur saja, Betul. tapi juga diaplikasikan melalui berbagi. Betul. Artinya bermanfaat bagi orang lain. Betul. Itu mensyukuri hidup. Iya. Iya. Yang paling menarik lagi sebenarnya yang saya tahu Mbak Aini ini berhenti dari kerjaannya. Kenapa memilih untuk berhenti dari kerjaannya? Biar lebih fokus. Lebih fokus terhadap Fokus umat. Fokus umat dalam arti memang pekerjaan saya itu Masya Allah, Alhamdulillah, saya dikasih pekerjaan yang tidak pernah mengikat saya dari ibadah saya. Ini saya dulu saya semenjak saya lulus kuliah saya kerja di 2 tempat. Ini tidak pernah membatasi ibadah saya. Sebenarnya saya juga memutuskan untuk berhenti itu tidak dipikirkan sebelumnya, enggak. Waktu itu saya masih ingat hari Jumat habis saya action, kalau Jumat biasa saya berbagi nasi dengan orang-orang kan gitu ya. Selain hari-hari biasa lah juga. Karena kan hari rayanya umat Islam dari Jumat. Waktu itu setelah berbagi sampai di kantor, saya kok mikir, kok saya kerja kayak gini nih kayaknya gak nikmat ya. Dalam arti bukan gak nikmat, justru sama kantor itu gak apa-apa Mbak gitu, nggak apa-apa, yang penting Mbak Aini tetap fokus dengan pekerjaan, target setiap bulan, namanya kerja sama orang kan harus ada target kan gitu setiap bulan. Terus tapi saya mikir saya nggak nikmat, saya dikasih waktu 8 jam kerja sama kantor, saya kurangin waktu saya gini, jadi 7 jam. Padahal waktu itu sudah nawar juga, Pak, waktu jam istirahat saya pakai untuk kerja. Jangan, itu hak sampean untuk istirahat, gak apa-apa. Tapi saya mikir, udah bismillah, saya mengabdikan diri saya untuk umat. Langsung Jumat sore, Jumat pagi saya punya niat kayak gitu, Jumat sore langsung saya temukan, kasih kami waktu Mbak Aini, kami juga gak bisa cari pengganti Mbak Aini gitu. Oh iya, tapi ini keputusan saya, mohon maaf ya Pak gitu, sudah bulat. Ya gak apa-apa. Alhamdulillah ya, di situ alhamdulillah sampai sekarang. Habis itu gak ada tawaran kerjaan lagi? Ada, alhamdulillah. Mungkin Allah ya, kalau saya nganggap sih gini, ini Allah nih kayaknya mau menguji saya nih kan. Dulu saya berhenti, alasan saya berhenti kerja karena untuk umat. Saya dapat tawaran kerja di bidang umat juga. Nah, akhirnya saya gini, oke, tenang. Ini sama Allah diuji lagi nih, kamu diuji gitu, kamu bener gak dengan kata-katamu dulu? Berhenti ngurus umat, tapi kamu dimediain sekarang gitu. Terlebih sekarang alhamdulillah sudah ada anak gitu kan. Oh enggak, saya mikir lagi, walaupun untuk umat tetap enggak. Baiknya, karena kenapa saya bisa, kalau walaupun lembaga untuk umat juga, tapi kan terkait dengan waktu juga tuh. Akhirnya saya pagi yang harus menyiapkan anak saya dulu gitu, dan saya nggak mau mengambil waktu anak saya. Itu yang inilah yang sekarang yang prioritas juga, anak, keluarga, setelah itu umat gitu. Oh iya, berarti waktunya hanya ada 2 ya, untuk keluarga dan untuk umat. Betul. Iya. Ya, bagaimana pola memanage waktunya sehari-hari ini antara keluarga dengan umat? Memanage waktunya gampang sih sebenarnya. Alhamdulillah Allah ngasih pikiran sehat ya ke saya. Allah ngasih pikiran sehat ke saya dalam arti saya setiap pagi gitu ya, saya ngatur waktu anak saya. Saya orangnya, saya belajar disiplin, bukan disiplin banget, tapi saya belajar disiplin dalam arti pagi saya harus ngapain dulu, urusan rumah sebelum saya action keluar harus beres dulu. Karena tugas utama perempuan itu ya memang sebaik-baik perempuan di rumahnya kan gitu ya. Perempuan boleh keluar rumah agar disyariatkan, dalam arti sesuai dengan syariat kan gitu. Ya gitu, rumah beres, pagi paling enggak sebelum anak saya bangun karena saya punya baby.
sebelum dia bangun masakan rumah saya udah beres. Rumah saya udah beres semua. Jadi saya bangun waktu saya dengan dia. Sambil lalu saya ngasih tahu, "Hai sayang, hari ini kita action ke sini ya. Hari ini kita action ke sini. Maaf ya," gitu. Allah mau pahala juga kan. Nah, kalau sudah jam istirahatnya dia, ya yang udah disampaikan, kalau sudah jam istirahat saya juga nggak mau. Waktunya anak saya istirahat. Walaupun ya kadang ada molornya lah. Tapi kalau waktunya dia istirahat saya nggak mau gitu. Dan saya juga perlu inilah. Saya juga perlu yang namanya healing katanya ya, anak-anak sekarang, ibu-ibu tuh perlu healing, iya. Tapi healing bagi saya itu ya ketemu dengan orang-orang, membantu orang-orang. Terlebih saya sering ikut kajian karena saya butuh ilmu juga gitu, agar saya tidak futur, tidak lemah, agar istiqomah, dikuatkan lagi, dicas lagi yang namanya HP tiap hari harus dicas. Saya perlu dicas juga dong gitu. Jadi dicasnya saya yang menghadiri kajian-kajian dan ketemu dengan banyak orang. Ketika membantu banyak orang ada kepuasan, bukan kepuasan ya, Masya Allah lah. Yang bagi saya tuh udahlah Allah aja gitu. Allah aja nanti yang akan mengganti semuanya. Gitu. Berarti ketika membantu orang itu serasa ada energi tambahan. Betul. Seperti kayak orang ngecas HP itu. Betul. Iya. Berbicara soal itu, ini kan terlepas, berarti berpikirnya sudah soal akhirat. Apa memang Mbak Aini ini, sosok Mbak Aini tidak pernah memikirkan soal dunia? Munafik dong kalau saya nggak mikir dunia. Pasti mikir dunia, tapi dunia ini kan hanya tempat tinggal. Bukan tempat tinggal. Dunia ini ya cuman tempat kita singgah aja, bukan tempat tinggal. Singgah sementara untuk kehidupan nanti akhirat. Udah jelas loh gitu. Jadi nggak mikirin dunia sih, kalau nggak mikir dunia munafik lah gitu. Dalam arti lebih memprioritaskan kebutuhan keluarga, umat, udah itu aja. Terus kalau nggak bekerja bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga? Alhamdulillah sih suami ya, Masya Allah, suami yang sangat support saya gitu. Support dalam arti ya berbuat baik itu tidak menunggu dari orang, dimulai dari diri sendiri. Yang awalnya tadi ketika saya sudah bekerja, saya sudah bisa ngasih uang sendiri gitu, maksudnya nggak usah minta-minta lah gitu ya. Dan sekarang Masya Allah lah, dalam arti ya pastilah dari diri sendiri, karena dimulai dari diri sendiri. Dan gitu ketika saya perlu gitu, saya akan share, ayo yang mau ikut berbagi, saya share. Saya nggak pernah bilang, maaf ya, saya nggak pernah bilang yang seumpamanya ke teman, ikut ini nggak, ikut dan enggak. Saya bukan tipe saya kayak gitu. Dalam arti apa? Saya nggak mau dibilang yang namanya peminta-minta. Saya share di WA. Kadang ada teman gini, kenapa sih nggak di chat pribadi? Saya sungkan. Baik saya share di grup, saya share di WA saya, di media saya, ada yang mau baca, rezeki, itulah insya Allah. Dan ketika saya mengandalkan Allah, selalu mengandalkan Allah, kadang kan di luar logika gitu kan ya. Tapi Allah selalu ngasih. Dan walaupun dalam keadaan kepepet kadang, ya udah apa yang bisa perlu saya untuk barang urgent pun perlu saya kasih gitu. Dan pernah juga di titik itu, tapi alhamdulillah lah. Sebisa kaki saya, semampu diri saya, atas pertolongan Allah akan selalu ada jalan dari manusia-manusia lainnya yang sebagai perantara untuk mereka yang membutuhkan gitu. Ya. Terakhir, apa ini yang ingin disampaikan terhadap terutama perempuan yang masih dirinya enggan untuk berbagi atau bermanfaat bagi orang yang lain? Bismillah, ini bukan untuk orang lain ya, untuk diri pribadi. Untuk diri pribadi tentunya kan. Sebelum saya mengucapkan ini, itu kan untuk pribadi diri saya dulu gitu. Karena perempuan itu adalah yang tolak ukur nanti generasi selanjutnya. Dan perempuan itu Masya Allah. Perempuan itu Masya Allah, ladang pahalanya juga Masya Allah gitu. Yang pertama untuk berbagilah. Karena apa sih yang menjadi amal kita nanti, yang dibawa kita mati nanti gitu kan, kalau bukan amal jariah kita. Khususnya untuk perempuan yang biasa di rumah juga,
ayolah kurangi barang-barang yang kita punya gitu. Kalau kita bisa berbagi materi, kita berbagi materi. Kalau tidak bisa, kita berbagi dengan barang-barang kita yang punya di rumah, khususnya ibu-ibu yang tahu semua isi rumah. Dari dapur, kamar, semuanya lah. Kita cek nih satu-satu, ngapain kita perlu barang banyak-banyak. Udah gunakan yang perlu digunakan saja. Kita kasihkan kepada orang lain. Jadi jariah kan? Itu. Kalau memang kita tidak bisa berbagi dengan materi, dengan barang-barang, kita berbagi dengan motivasi, semangat, saling berbagi informasi, berbagi ilmu, walaupun dengan di WA. Karena apa ya, sekarang udah serba canggih, kita di WA aja bikin status dibaca banyak orang. Kita cuman buat status kayak zikir gitu, la ilaha illallah, dibaca sama orang, itu sudah zikir, udah jadi jariahnya kita gitu. Iya. Gitu. Saya penasaran, ada nggak yang mencibir atau mencemooh Mbak dengan kegiatan kayak gini? Dan Banyak. gimana sikapnya Mbak? Dulu. Sebentar sayang ya, sebentar. Kalau sekarang udah kebal ya, alhamdulillah. Sudah kebal. Alhamdulillah sudah kebal gitu ya. Sama Allah dikuatkan gitu. Dikuatkan dalam arti dulu ketika dicemooh gitu, ngapain Mbak gitu. Apalagi kalau sama maaf ya, kayak saya ngurus punya orang ke instansi tertentu. Ngapain Mbak sampean, digaji berapa sih ngurus kayak gini gitu. Enggak Pak, saya cuman ingin orang itu bisa dibantu. Dan pastilah gini, ngapain, saya cuman gini, oke, karena yang saya cari cuman ridho Allah. Saya pernah juga datang ke kepala desa, sama kepala desa juga ngapain, dibully lah kasarnya ya, dibully gini-gini. Tapi enggak, ada Allah di belakang saya yang mengcover saya. Saya mau dibenci kayak apapun, mau dikata-katain apapun, ada Allah yang tahu saya. Dengan berjalannya waktu, siapa yang benar dan siapa yang salah akan dibukakan itu semua. Saya cuma bisa mendoakan, tidak perlu saya balas. Berarti hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Betul. Iya. Mau apapun niat ini tulus atau tidaknya hanya Tuhan yang tahu. Betul. Iya. Ini sahabat KTV yang bisa dipahami atau diambil pelajaran dari perbincangan kali ini yang sangat menarik tadi sebenarnya. Kalau kita ingin berbagi tidak perlu berpikir bahwa ada barang atau materi yang kita miliki akan berkurang, karena kunci untuk mendapatkan itu harus memberikan. Saya Syahid Mitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.